Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulku samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. أما بعد. Hadratil kiram, saudara-saudaraku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lebih tua, yang lebih alim, yang lebih paham tentang ilmu agama, yang senantiasa saya taati fatwa dan amanah-amanahnya, saudara-saudaraku semua jamaah Masjid Kabupaten Nasuha, yang insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini marilah senantiasa kita memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua, yang mana sampai saat ini, sampai detik ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa beraktivitas di permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala ini dalam keadaan sehat wal afiat. Karena mohon maaf, mau atau tidak mau, dipaksa atau dengan sukarela, nanti ada masanya kita akan meninggalkan dunia ini. Kita akan hidup di alam barzakh. Jadi kehidupan dunia ini hanya singkat, sekitar 60 tahun. Paling banter orang sekarang usia 80 tahun itu aja sudah jarang. Akan tetapi di alam berikutnya, alam barzakh, kita akan menunggu sampai yaumul qiyamah, yaumul ba'ats. Maka jadikanlah alam barzakh dan alam akhirat, hari kebangkitan nanti, menjadi target utama dan bukan dunia yang fana ini sebagai target yang utama. Oleh sebab itu, atas nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, pantaslah kita senantiasa mengucapkan biqauli alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Salawat beriring salam marilah senantiasa kita haturkan, kita sampaikan ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tetap tercurah kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Maka dari itu pantaslah kita senantiasa mengucapkan qauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mau menyampaikan satu ayat yang ada di mukadimah yang juga saya sampaikan tadi, bahwasanya dalam surat Al-Imran Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, walillahi mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir.
Walillahi, dan kepunyaan Allah mulkus samawati wal ard, semua kerajaan, semua kekuasaan yang ada di langit dan di bumi. Jadi semua yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Ada dan sesungguhnya di balik penciptaan langit dan bumi dan bergantinya siang dan malam. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Itu menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ulil albab, bagi orang-orang yang berpikir, yang mempunyai akal. Siapa itu orang-orang yang berpikir, orang-orang yang mempunyai akal? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Alladzina yadhkuruna Allah, yaitu orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, di saat dia berdiri, di saat dia duduk, bahkan di saat dia berbaring, senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan senantiasa mentafakuri, merenungi tentang penciptaan langit dan bumi. Dia senantiasa berpikir, kok ada langit, kok ada bumi, ini siapa yang menciptakan? Tentu ada barang, ada yang menciptakan. Kalau ada kue, berarti ada yang membuat atau menciptakan kue itu, yaitu tukang bikin kue. Kalau ada kursi, berarti ada tukang yang bikin kursi, yaitu tukang bikin kursi. Kalau ada alam semesta, ada bumi, ada langit, ada manusia, ada pepohonan, ada gunung, ada hewan-hewan lain, makhluk lain semua, berarti ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin ada dengan sendirinya, itu tidak masuk di akal, karena akal kita yang akal siap jelas. Contohnya seperti itu tadi, ada kue berarti ada yang bikin kue, ada meja berarti ada tukang yang bikin meja, ada alam semesta ini pun berarti ada yang menciptakan. Jadi Rabbana ma khalaqta hadza batila, dan ya Tuhan, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini dengan segala bentuk isinya, itu tidak ada sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar, dan mereka senantiasa memuji Allah dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari api neraka. Shallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi apapun yang Allah ciptakan di permukaan bumi Allah ini tidak sia-sia, tidak ada yang sia-sia. Semua ada manfaatnya, semua mempunyai faedah. Kita paling jengkel dan paling benci kalau mempunyai sifat lupa. Betul apa betul? Kita terkadang benci, tidak suka kalau mempunyai sifat pelupa. Sedang enak-enak hafal, baru dapat satu ayat lupa. Nah itu jengkel betul kita. Padahal dengan sifat lupa yang Allah karuniakan kepada kita itu ada manfaatnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Salah satu manfaatnya adalah ketika kita habis
melihat kotoran misalnya, atau melihat bangkai tikus misalnya, contoh aja ini ya, terus habis itu kita makan. Kalau kita tidak mempunyai sifat lupa, saat kita makan tadi terus ingat kotoran itu, ingat bangkai tikus itu, apalagi kalau sudah ada setnya atau itu ular kecilnya itu, kira-kira kita jadi makan apa enggak? Enggak jadi. Jadi sifat lupa itu pun ada manfaatnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai di sini dulu apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan, dan kekilafan, karena saya yakin setiap langkah tak lepas dari jejak yang ditinggalkan, dan setiap hembusan nafas tak lepas dari molekul-molekul kealfaan yang mungkin kurang berkenan di hati dan perasaan. Teriring doa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalatu wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.